Sebelum memulai pelajaran, jangan siap, beri salam. Berdoa mulai. Sebelum kita memulai, ada yang kita hadir di kelas ini ya? Berarti ini ya. Dan sebelum kita lanjut ke materi, ada yang beda nggak dari biasanya? Ada, berarti di sini ada kepala madrasah dengan ibu kita di sini. Ibu kepala madrasah bertugas untuk mensupervisi guru dan diperintah untuk menilai teman sejawatnya. Jadi mohon kerjasamanya untuk kelas-kelas juga semuanya ya. Sebelum kita masuk ke materi kita yang kedua, bab 2 adalah dari kreasi. Sebelumnya kita mempelajari apa? Seni lukis dan seni patung. Apa itu seni lukis kemarin? Apa seni lukis? Kegiatan
Nah, sebelum masuk ke pengertian tari kreasi, kemarin ada beberapa jenis patung menurut kegunaannya. Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Yang ingat kegunaan patung, jenis patung menurut kegunaannya. Ada patung religi, patung monumen, dan patung seni dan arsitektur. Nah, bisa kita lanjut ya ke materi kita ya. Nanti yang materi sebelumnya udah paham ya? Nanti kita lanjut ke materi tari kreasi. Silakan dibuka LKS atau media pembelajarannya yang lain. Nah, sebelum kita lanjut, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah mempelajari tari kreasi, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi keunikan gerak tari berdasarkan unsur pendukung tari. Nah, yang kedua, mengetahui dan menjelaskan keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Yang ketiga, membedakan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Itu tujuan pembelajaran kita. Kompetensi dasarnya adalah memahami keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Nah, untuk KKM mata pelajaran ini dengan bab tema kreasi itu KKM-nya adalah 78. Berarti kalau di bawah KKM artinya atau pengayaan atau pengulangan. Sebelum ke tari kreasi, apa itu tari kreasi? Udah pernah nonton tari kreasi belum? Sudah. Ya? Apa yang bisa diambil dari tari kreasi pengertiannya? Ya. Menurut para ahli, tari kreasi adalah tari yang mengalami pembaharuan atau inovasi dari tarian tradisional ke seni rakyat atau kesenian klasik. Berarti tarian kreasi ini adalah sudah mengalami perubahan. Ya? Nah, fungsi tari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, menurut tujuan pertunjukannya, tari itu ada beberapa fungsinya. Yang pertama, tari sebagai sarana upacara. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Nah, yang paling sering kita temui apa? Sebagai sarana hiburan. Contohnya apa kalau dalam tradisi masyarakat kita? Tari apa? Tari persembahan, apa lagi? Tari randai. Berarti kalau tari randai dia termasuk tradisi atau non tradisi dia? Tradisi. Nah, dalam tari kreasi terdapat dua jenis tari. Yang pertama, tari yang berpolakan tradisi dengan tari yang berpolakan non tradisi. Apa itu tari pola tradisi? Tari yang tradisi, yaitu tari yang pengerjaannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tradisi daerahnya, baik dari koreografinya, musiknya, tata riasnya atau tata busananya, serta tata panggungnya atau pentasnya. Ya, tari yang berpolakan non tradisi, tari yang dilandasi atau gerakannya melepaskan diri dari pola tradisi
busana-busananya berbeda. Tidak seperti tari tradisi. Kan ada satu tari rekreasi yang harus kita nonton bersama. Nanti setelah itu Ananda mengamati tari tersebut, apa keunikan dari gerak tari kreasi, ya, membedakan beberapa ragam gerak. Silakan perhatikan ke depan. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. Timeless trophies. Mountains that flow past. Indonesia is not just a word. Indonesia is a wonderland. Gabungan dari beberapa daerah digabungkan menjadi
dia menjadi tari kreatif, tapi tetap berpolakan kepada tradisi. Karena apa? Karena dia menggunakan profesi tarinya berdasarkan tradisinya masing-masing. Contohnya tadi yang tari Sajojo dari Papua, ya kan? Nah, dia menggunakan tata rias dan busananya sama dengan orang Papua. Tapi dia melambangkan itu adalah tari dari Papua. Dan dari video tadi ada lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan. Nah, lembaran ini bekerja sama, kalian harus bekerja sama mengidentifikasi gerak tari, fungsi tari, jenis tari, dan keunikannya dari pengertiannya sampai ke pada mencocokkan deskripsi tari dengan gambar yang sudah tersedia. Cara kerjanya yang pertama adalah bacalah bahan ajar tari kreasi, bisa dilihat dari LKS atau dari modul yang lainnya, sumber-sumber lain yang dapat membantu mengisi lembar LKPD tersebut. Yang kedua, diskusikan dengan teman kelompoknya dalam menjawab pertanyaan pada LKPD. Yang ketiga, hubungkan garis untuk mencocokkan gambar dengan deskripsi tari. Dan yang keempat, buatlah kesimpulannya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah. Bagikan ya. Ibu kasih waktunya 40 menit. Nanti setelah 40 menit, 10 menit, 10 menit untuk presentasi setiap kelompoknya. Cepat siap nanti mendapatkan poin lebih tinggi dari yang lain. Nanti nambah 5 poin, misalnya poinnya 80 jadi 85 nanti, atau yang 85 jadi 90. Yang udah siap bisa presentasi nanti.
Dipanggil kelas 8 yang ikut taktik segera ke lapangan. Kelas 8 yang ikut taktik segera ke lapangan. Terima kasih.
Ada yang siap? Kalau udah ada yang siap, kita presentasinya di tempatnya masing-masing. Posisinya. Kasih waktu 5 menit lagi. Dan 10 menit. Go. Nah. Apa? Ini balik kok.
Tadi tengok berdasarkan properti dulu. Tengok dalam tari, tengok berdasarkan properti tari yang digunakan. Misalnya tari payung, dia menggunakan properti payung. Kalau dia menggunakan sayap kupu-kupu, berarti dia tari. Pelajaran masuk yang kualifikasi. Oh, ya. Yang masih ada. Godang ayat kan. Udah ada yang siap? Kalau nggak siap kita presentasi. Sudah? Yang lain? Sudah? Sudah? Kami dulu. Kami sudah. Kelompok ini siapa? Lah, salah? Dah, siap ya presentasi ya. Kelompok mana dulu? Berdasarkan urutan aja lah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ibu, kalau di kesimpulan nggak ada pembicaraan. Ah ya. Ya. Boleh? Ya, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat presentasi yang berkaitan dengan tari kreasi yang akan dibaca oleh
Dua, sebutkan jenis tari dalam tari kreasi. Ada dua jenis tari kreasi, di antaranya tari kreasi berupa tradisi dan tari kreasi tidak berupa tradisi atau dalam tradisi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh tiga, berikan unsur utama tari kreasi. Ada tiga unsur utama dalam tari, di antaranya satu, wiraga atau raga, dua, wirasa atau rasa, tiga, wirama atau wirama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Esta. Gambar yang pertama merupakan tari karena menggunakan berpolakan tradisi. Properti tarinya dan kostumnya. Pada gambar pertama yaitu tari saman. Tari saman adalah tari rakyat dari masyarakat suku Gayo di Aceh, Indonesia. Tari ini merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau makna, tradisi atau tradisi. Jadi termasuk kepada tari apa dia? Tari saman termasuk tari berpola tradisi. Pada gambar kedua yaitu tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu salah satu tari kreasi baru dari Bali. Adalah tari kupu-kupu. Visualisasi dari gerak seekor kupu-kupu. Pada gambar ketiga yaitu tari payung. Tari payung merupakan sebuah budaya tarian asal Minangkabau yang menggunakan payung sebagai profesi utamanya. Tarian ini mengisahkan cinta serta kasih sayang. Tari payung ini termasuk pola tradisi. Ya. Pada gambar keempat yaitu tari hip hop. Tari hip hop mengekspresikan dalam bentuk gerakan yang musik hip hop atau DJ. Tari ini termasuk tari tradisi. Sekian tari kelompok kami. Jika ada yang Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Jika ada kelompok lainnya
merupakan pengembangan dari tari tradisional atau tarian yang sudah ada sebelumnya. Bacakan materinya. Sebutkan jenis tari dan tari kreasi. 1. Tari kreasi terpola tradisi. 2. Tari kreasi tidak terpola tradisi atau non tradisi. Jika sebutkan satu nama dari kreasi wirama, wirama, dan wirasa. Nomor 5 yang akan dibacakan oleh Sinyo kelas. Sebutkan keunggulan dari kreasi. 1. Gerakannya lurus dan fleksibel. 2. Tidak diikat pada aturan itu. 3. Koreografi dan teknik gerakannya dapat menyesuaikan dengan tren saat ini. 4. Penarinya lebih dewasa bergerak karena ada kebebasan ekspresi dan emosi. 5. Makna atau pesan yang disampaikan oleh tari tersebut merupakan bentuk ungkapan dan ekspresi diri penari. Terima kasih membacakan oleh saya. Kesimpulan tari kreasi adalah tari kreasi. Ada sebelumnya, tetapi ada perubahan dan pembaruan gerak. Tari kreasi juga dikenal sebagai tari modern karena mengikuti perkembangan zaman. Tari kreasi mengalami perkembangan dari pola-pola tarian nusantara yang sudah ada sebelumnya. Pada gambar pertama ini merupakan tari merah berasal dari Jawa Barat. Jenis tari kreasi baru ini sesuai dengan namanya, yaitu terinspirasi dari Jawa Barat dan Jawa dan termasuk tradisi. Gambar yang nomor 2 adalah tari sajojo. Tari sajojo adalah tarian tradisional yang dirinya berbahasa Melayu yang berasal dari daerah Papua Barat Daya. Dilakukan berbagai acara, baik acara adat, budaya maupun sekedar hiburan saja, termasuk tradisi. Gambar yang ketiga adalah tarian tari break atau breaking, adalah gaya tari jalanan yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1990-an. Ditandai dengan gerakan akrobatik dan gerakan kaki yang unik termasuk non-tradisional. Gambar yang keempat adalah dahulunya tarian ini dikenal dengan nama tari makan sini yang didasari adat budaya Melayu Kepulauan Riau yang selalu menghormati dan memuliakan para tamu yang datang berkunjung termasuk tarian tradisi. Dah. Kami bertanya dari kelompok 4. Berdiri. Mengapa tari merak disebut tari tradisi? Karena berasal dari Jawa Barat dan tari kreasi ini terinspirasi dari bulu merak dan lagunya. Ada yang mau menambahkan? Kenapa tari merak itu dikatakan tari tradisi? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Pilih. Karena tari merah merupakan tradisi. Ada yang lain? Ada yang lain yang menambahkan? Ada? Kenapa tari merah dikatakan tari yang berpola tradisi? Yang pertama, karena tata rias, busana, dan propertinya menggunakan ciri khas daerahnya. Dari mana tari merah? Jawa. Dari Jawa dan Barat. Itu kenapa dikatakan tari tradisi, karena properti, gerak, koreografi
tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tarian yang merupakan pengembangan dari tari tradisional atau tarian yang sudah ada sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Roni. Dua dampak tradisi dari dalam tari kreasi. A. Tari kreasi berpola tradisi. B. Tari kreasi tidak berpola tradisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak. Hadap ke depan nih, Pak. Ketiga, sebutkan unsur utama dari kreasi. Wiraga atau raga, wirama atau irama, wirasa atau rasa. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Sisra. Menyebutkan tari kreasi, di antaranya satu, gerakannya luas dan fleksibel. Dua, tidak terikat pada aturan tertentu. Tiga, koreografi dan teknik geraknya dapat menyesuaikan dengan tren saat ini. Empat, penanya lebih luas bergerak karena ada kebebasan ekspresi dan emosi. Makna atau pesan yang disampaikan melalui tari berdasarkan ungkapan dan ekspresi menarik dan akan dibacakan lagi. Kesimpulannya adalah tari kreasi merupakan tarian yang merupakan perkembangan dari tari tradisional atau tarian yang sudah ada sebelumnya. Tari kreasi memiliki 3 unsur utama yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Dan juga memiliki unsur-unsur pendukung, di antaranya tata rias, tata busana, musik, properti, bola lantai, ragam udara. Selain itu, tari kreasi juga memiliki 5 keunikan, yaitu gerakan luas dan fleksibel, tidak terikat pada aturan tertentu, koreografi dan teknik geraknya dapat menyesuaikan dengan tren saat ini. Penarinya lebih leluasa bergerak karena ada kebebasan ekspresi dan emosi. Makna atau pesan yang disampaikan melalui tari tersebut merupakan bentuk ungkapan dan ekspresi diri penari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vina. Gambar pertama adalah tari pendet. Tari pendet pada awalnya merupakan tari kebudayaan yang banyak diperagakan di Jura, tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Dan ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Tari pendet termasuk ke dalam pola tari tradisi. Gambar kedua yaitu tari zapin. Tari zapin merupakan tarian yang berasal dari negeri Yaman yang populer dalam kalangan masyarakat Melayu di Indonesia, terutama di wilayah yang bermayoritas Melayu seperti di Sumatera, Kepulauan Riau. Tari zapin termasuk dalam pola tari tradisi. Gambar ketiga ada tari rara. Tari rara merupakan tari nigel dari kreasi baru lainnya adalah tari rara nigel dari Yogyakarta. Tarian ini adalah salah satu tari kreasi yang dibuat oleh putri seniman terkenal yaitu Bagong Kussudiarjo. Tari rara nigel termasuk ke dalam tari berpola tradisi. Gambar keempat ada tari serampang 12. Tari serampang 12 adalah tari tradisional yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tari serampang 12 memiliki tempo cepat. Tari serampang 12 termasuk ke dalam pola tradisi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apresiasi untuk kelompok 3. Mau bertanya kelompok 3 atau ada yang mau memberi tanggapan? Nah, ada? Ada dari ini, Pak.
Tari Sajojo disebut dengan tari tradisional. Dan tari Sajojo ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat, budaya maupun sekedar hiburan saja. Nah, kita lanjut ke kelompok 4. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Akan dimulai dari Satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tarian yang sudah berkembang dari tari tradisional yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Sidik. Jenis-jenis tari dan kreasi. A. Tari kreasi berpola tradisi. B. Tari kreasi tidak berpola tradisi atau non tradisi. Selanjutnya akan dilakukan Keempat, sebutkan keunikan tari kreasi. Satu, gerakannya fluid dan fleksibel, tidak terikat pada aturan tertentu. Koreografi dan teknik geraknya dapat menyesuaikan dengan dan saat ini. Penarinya lebih leluasa bergerak karena ada kebebasan saat ekspresi dan emosi. Makna tegasan yang disampaikan melalui tari tersebut merupakan bentuk ungkapan dari ekspresi diri penari. Selanjutnya akan dibaca oleh Amel. Tari kreasi adalah jenis tarian yang sudah berkembang dari tari tradisional yang sudah ada sebelumnya, yang mempunyai 3 unsur utama yaitu irama, irama, dan bisa. Koreografi dan teknik gerakannya dapat menyesuaikan dengan saat ini. Penarinya lebih luas dari emosi. Makna ringkasan yang disampaikan melalui tari tersebut merupakan dan ekspresi dari penari. Terus ini Pak. Dari beberapa tari kreasi dan non kreasi berdasarkan nama dan pengertiannya. Pertama, tari saman. Tari saman adalah tari asal dari masyarakat suku Gayo di Aceh, Indonesia. Tari ini merupakan salah satu media yang punya panjang besar dan bernyawa. Tari tersebut termasuk tari tradisi. Yang kedua, tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu salah satu dari tari kreasi baru dari Bali. Visualisasi dari gerak seekor kupu-kupu. Yang ketiga, tarian payung. Tari payung merupakan sebuah budaya tarian asal Minangkabau yang menggunakan payung sebagai kunci utamanya. Tarian ini mengisahkan identitas serta budaya. Tarian tersebut termasuk tari tradisi. Yang keempat, tarian hip hop mengekspresikan dalam bentuk gerakan yang diiringi musik hip hop ataupun DJ. Tarian ini termasuk tarian non tradisi. Tari kreasi yang kelima adalah tarian gerak yang berasal dari Jawa Barat.
Jenis tarian kreasi baru ini sesuai dengan namanya yaitu tari kreasi dari burung merak dan berlautnya. Tarian merak juga termasuk ke dalam tari tradisi. Yang keenam, tari sajojo. Sajojo merupakan tarian tradisional yang liriknya berbahasa Melayu yang berasal dari daerah Sorong, Papua Barat Daya. Ditampilkan berbagai acara, baik acara adat budaya maupun sembilan di mana saja. Tari sajojo termasuk dalam tari tradisi. Yang ketujuh, tarian breakdance atau breaking adalah tari gaya jalanan yang berasal dari Amerika Serikat dan keluarga individual. Ditandai gerakan akrobatik dan gerak kaki yang lebih. Tarian ini termasuk tarian tradisi. Yang kedelapan, tarian tentunya tarian ini dikenal dengan nama tari Makassar yang berasal dari adat Melayu Kepulauan Riau yang selalu menghormati dan memuliakan para tamu yang datang berkunjung. Yang ke-9, tarian pendek. Pada awalnya tarian merupakan tarian hujan yang banyak diperagakan di Quran tempat pada orang umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan pencabutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Tarian ini merupakan tarian tradisi. Tanggal 10 merupakan tarian sabit. Tari sabit merupakan tarian yang berasal dari negeri Yaman yang populer dalam kalangan masyarakat Melayu di Indonesia, terutama di wilayah yang mayoritas Melayu seperti di Sumatera dan Kepulauan Riau. Tari sabit termasuk ke dalam tarian tradisi. Nomor 11, tarian Larang-Eagle. Tari kreasi baru yang lainnya adalah tari Larang-Eagle dari Yogyakarta. Tarian ini adalah salah satu tari kreasi yang disebut seniman terkenal yaitu Bagong Pujiarjo. Tarian tersebut termasuk dalam tari tradisi. Yang terakhir adalah tari Serempak 12 yang merupakan tari tradisional yang berasal dari Kepulauan Deli Serdang, Sumatera Utara. Tari Serempak 12 memiliki tempo cepat yang juga termasuk ke dalam tari tradisi. Sekian dari kami kelompok 4, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari kelompok lain, ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak? Pas ya? Ya, perhatikan semuanya. Berarti semua kelompok sudah tampil untuk kelompok 1, 2, 3, 4 serta kelompok 5. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah tari kreasi menurut ahli. Berarti Ibu satukan semua pendapat ya. Kalau yang ditentukan dari materi fisik. Yang di sini Ibu mengambil dari para ahli. Berarti para ahli sudah pasti. Nah, menurut para ahli, tari kreasi itu adalah tarian yang mengalami pembaharuan atau inovasi dari tarian tradisional, kesenian rakyat, dan kesenian musik. Fungsi tari itu berbeda-beda tergantung tujuan penggunaan tarinya. Yang pertama, tari sebagai sarana pendidikan. Yang kedua, sebagai sarana pertunjukan, tergantung kepada penggunaan tariannya. Untuk apa kita gunakan tarian? Misalnya untuk hiburan, berarti dia sebagai sarana hiburan. Kalau kita menggunakan tari sebagai sarana pertunjukan, berarti kita mengadakan pentas seni. Berarti tujuannya adalah sebagai seni, tari sebagai seni pertunjukan. Nah, jenis tari kreasi ada 2. Yang pertama jenis tari kreasi berpola tradisi dengan yang kedua jenis tari Pramuka, silakan diumumkan ke meja tiket. yang berpola tradisi Bagi yang adalah mengumpulkan absen pramuka, silakan ke meja tiket. tari yang berkaedah tradisi baik dalam koreografi, musik, tarian busana, dan
menggunakan teknik pentasnya sehingga tidak menghilangkan nilai kedaerahan. Contohnya tari tradisi. Yang berpola tradisi adalah tari merah dari Jawa Barat. Tari yang berpola non tradisi, tari yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam koreografi, musik, rias, busana, dan tata teknik pentasnya atau panggungnya. Contohnya yang non tradisi yang sering kita lakukan adalah tari, salah satunya tari balet. Itu termasuk kepada tari non tradisi. Karena apa? Karena dia sudah keluar dari kaidah-kaidah tradisi. Nah, untuk kelompok 1 penampilannya sudah, tapi dengan sikap ada yang kurang. Kelompok 2. Nah, kelompok 2 kok nampak apa ya? Kompak, tapi kerjasamanya kurang. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3 penampilannya sudah bagus. Kalau untuk ketua kelompok Ella sudah pas, tapi untuk anggotanya ada yang kurang. Ya. Yang kelompok 4. Kelompok 4 mana tadi ini kan? Kelompok 4. Kelompok 5 mana? Ya. Kelompok 4. Ya, untuk kelompok 5 penampilannya sudah bagus, tapi ada yang kurang dari anggota kelompoknya. Nah, yang terakhir pembelajaran untuk selanjutnya. Silakan dibaca materi kita yang selanjutnya adalah penggunaan unsur pendukung tari dan membentuk kelompok untuk memperagakan tari kreasi. Nah, untuk yang hari ini ketua-ketua kelompok nanti dikasihkan nilai A plusnya. Semua kelompok. Ya. Nah, jadi hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini dengan